Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung untuk mendengarkan penjelasan materi saya pada malam hari ini. Pada malam ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang kewibawaan. Nah, di sini ada pengertian dari kewibawaan. Kewibawaan ini berasal dari kata wibawa, yang berarti kekuasaan memberi perintah yang harus ditaati. Jadi, seseorang itu yang punya kekuasaan itu, ketika dia memberikan suatu perintah, maka orang tersebut bisa dikatakan berwibawa. Karena di dalam dirinya itu ada kekuasaan yang dia pegang dan dia jalani, sehingga ketika seseorang tersebut memberikan suatu perintah atau sebuah suruhan gitu, nah dia maka orang tersebut terlihat dirinya tuh kayak berwibawa gitu. Nah, kewibawaan ini tuh sangat penting juga untuk dimiliki bagi seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Karena guru atau pendidik ini adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan di dalam pendidikan. Karena kan guru itu memberikan ajaran, bimbingan, arahan, dorongan, semua hal kepada peserta didiknya. Jadi ketika pendidik atau guru ini memberikan sebuah dorongan, perintah tadi, maka seorang pendidik itu bisa dikatakan dia memiliki kewibawaan. Karena dia berkuasa dalam dirinya, orang-orang memandang kalau guru itu kan kayak ada kekuasaan tersendiri karena dia seorang guru gitu, termasuk peserta didik gitu. Jadi ketika guru memberikan sebuah perintah, maka peserta didik itu pasti akan mendengarkannya. Nah, disitulah letak kewibawaan dari seorang guru. Nah, guru yang memiliki kewibawaan ini berarti dia memiliki kesungguhan, kekuatan, dan sesuatu yang dapat memberikan kesan dan pengaruh. Nah, kesan dan pengaruh ini diberikan kepada si peserta didik tadi. Begitu juga dengan tenaga pendidikan yang lainnya, yang mana di mana dia tuh dipandang sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan gitu. Nah, jika dia memberikan suatu perintah, maka dia bisa dikatakan seorang yang berwibawa. Nah, terus di sini ada fungsi dari kewibawaan sendiri dalam pendidikan. Yang pertama itu membawa anak ke arah pertumbuhan yang kemudian dengan sendirinya itu mengakui wibawa orang lain dan mau menjalaninya. Jadi ketika anak itu diberikan suatu perintah tadi, maka anak tersebut itu akan terpengaruh gitu untuk menjalaninya. Ketika dia diberikan perintah untuk hal-hal membentuk perkembangan dirinya, maka anak tersebut pertumbuhan dalam dirinya itu akan lebih baik gitu, lebih tinggi lagi. Jadi fungsi dari kewibawaan ini bisa membentuk anak atau membawa anak tuh ke arah pertumbuhan yang lebih pesat lagi. Terus anak itu dapat memimpin anak menuju ke arah yang lebih dewasa. Jadi adanya kewibawaan tadi itu tuh dapat membuat anak tuh lebih dewasa lagi. Karena adanya perintah-perintah tadi membuat pola pikir anak itu jadi lebih lebih terubah gitu. Karena semakin banyak perintah-perintah yang diberikan tuh yang baik-baik, maka anak tersebut tuh lebih teringat di pemikirannya untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi anak itu dapat lebih dewasa. Terus yang ketiga, menerapkan norma-norma kepada anak. Ketika adanya perintah-perintah yang diberikan seorang pendidik tadi kepada anak, maka akan norma-norma yang baik pun akan dilaksanakan oleh anak tadi. Seperti misalkan kalau misalkan di sekolah kayak tata tertib. Ketika guru menyampaikan aturan dan tata tertibnya, maka anak tersebut akan menjalankannya dan pasti takut untuk melanggarnya.
Nah, itu beberapa fungsi dari kewibawaan. Selanjutnya, ada penggunaan kewibawaan dalam pendidikan. Penggunaan kewibawaan ini juga dilakukan oleh pendidik atau guru dan tenaga kependidikan. Di sini ada beberapa faktor atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kewibawaan oleh si guru dan si tenaga kependidikan. Yang pertama, dalam menggunakan kewibawaan hendaklah didasarkan atas perkembangan anak sebagai pribadi. Jadi dalam menggunakan kewibawaan ini harus didasarkan bagaimana perkembangan anak tersebut. Jangan didasarkan kepada hal-hal yang lainnya. Agar ini kan tujuannya juga ini memberikan tadi seperti yang telah dijelaskan pada fungsi untuk membawa pertumbuhan anak itu lebih baik lagi. Terus yang kedua, pendidik itu hendaklah memberi kesempatan kepada anak untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri. Jadi jangan karena seorang guru ini berwibawa, karena dia ada kekuasaan, dia memberikan perintah sehingga dia tuh membatasi gerak anak. Nah, ini tuh tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik. Jadi, pendidik itu harus memberikan kesempatan kepada anak untuk berkreasi dan bertindak untuk mengembangkan dirinya sendiri gitu. Justru dengan adanya kewibawaan tadi, guru bisa memberikan kayak sebuah dorongan, pengaruh-pengaruh yang baik agar anak tuh mau berkembang lebih luas lagi. Terus yang ketiga, pendidik hendaknya menjalankan kewibawaan atas dasar cinta kepada anak. Jadi pendidik ini harus bisa menjalankan kewibawaan tadi itu karena atas mereka tuh sayang dan tulus kepada anak tersebut. Jangan karena ada suatu hal maksud yang lain, mereka menggunakan kewibawaan mereka tersebut untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan diri pendidik itu sendiri. Itu tidak boleh. Jadi penggunaan kewibawaan ini harus benar-benar diperhatikan agar tidak disalahgunakan dan akan memberikan dampak-dampak yang baik bagi anak-anak. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi yang baiklah teman-teman, mohon maaf tadi ada kendala. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, menambahkan materi atau memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Izin bertanya moderator. Kepada Nur Salsabila dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila Dharma dengan NIM 205091. Saya izin bertanya kepada moderator. Menurut moderator, mengapa seorang guru itu harus mempunyai sifat yang berwibawa? Baik, terima kasih kepada Nur Salsabila. Mungkin saya bisa langsung menjawab saja pertanyaan dari Nur Salsabila tadi, mengapa seorang guru itu harus berwibawa, harus memiliki kewibawaan. Nah, tadi kan sebelumnya kewibawaan itu kan adalah sebuah kekuasaan, seseorang yang memiliki kekuasaan di mana perintahnya itu pasti akan dijalani gitu, karena orang tersebut tuh ada kekuasaan dalam dirinya. Nah, begitu juga dengan seorang pendidik atau guru, di mana seorang guru ini kan memiliki kekuasaan karena dia itu peserta didik ini memandang kalau guru ini tuh dia tuh berkuasa gitu di dalam pendidikan tersebut. Jadi ketika guru tersebut memberikan perintah, pasti akan dijalankan kan oleh si peserta didiknya. Nah, itu juga
yang membuat seorang guru ini pasti harus memiliki kewibawaan agar perintah-perintah tadi itu memberikan dampak yang baik juga untuk anak-anak. Misalkan guru memberikan perintah untuk lebih aktif lagi gitu, atau lebih mengkreasikan dan mengembangkan diri anak peserta didik, karena itu sangat bermanfaat nanti di masa depan. Tentu anak akan mendengarkan hal tersebut dan anak juga akan melakukan hal tersebut, karena yang di dalam pemikirannya yang memberikan perintah itu adalah seorang guru yang mengetahui hal-hal yang seperti itu, karena dia berkuasa dalam pendidikan tersebut. Mungkin hanya itu. Jika ada tanggapan atau penambahan dari teman-teman yang lainnya, dipersilakan. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin menambahkan atau menanggapi pertanyaan dari Nur Salsabila, saya kembalikan kepada Nur Salsabila. Apakah Nur Salsabila bisa menerima dan memahami atas jawaban yang saya sampaikan? Terima kasih atas jawabannya, moderator. Saya bisa menerima jawaban yang moderator berikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Nur Salsabila. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali atau memberikan tanggapan, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Kepada Ustadzah Hasanah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya mengenai penggunaan kewibawaan pendidikan. Nah, seperti yang sudah moderator jelaskan tadi, bahwa seorang pendidik itu hendaknya kan memberikan kesempatan nih kepada anak untuk bertindak atas inisiatif mereka sendiri. Tapi yang kita lihat pada saat sekarang ini banyak anak-anak yang ada mungkin di sekolah-sekolah gitu, mereka emang sangat minim inisiatif sendiri untuk melakukan satu pekerjaan, apalagi yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Nah, bagaimana sih menurut moderator atau menurut pemateri cara agar anak itu bisa bertindak, inisiatifnya itu bisa cepat gitu, atau mereka bisa dibilang cara inisiatif mereka itu timbul secara spontan. Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Uswatun atas pertanyaannya. Saya mungkin akan langsung jawab juga. Mungkin kalau menurut saya memang benar sekali tadi yang dibilang oleh Uswatun, saat ini tuh banyak anak-anak yang kurang inisiatif untuk bergerak sendiri. Jadi sudah diberi dorongan pun masih banyak yang mungkin kayak merasa malas untuk bergerak mengembangkan dirinya sendiri. Nah, kalau mungkin menurut saya pribadi, untuk anak-anak sendiri itu mungkin bisa dikenakan serangkaian aktivitas yang mungkin bisa menarik perhatian anak-anak tersebut gitu. Jadi mungkin anak-anak ini malas dan susah untuk bergerak dan inisiatif sendiri itu karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mungkin kayak mereka bingung, sedangkan guru kan hanya memberikan sebuah dorongan dan perintah gitu. Nah, harusnya guru juga atau seorang pendidik itu juga bisa mengenalkan lebih dalam lagi apa saja aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa dijalankan oleh anak tersebut gitu. Jadi anak juga lebih mengenal, oh seperti ini loh aktivitas yang bisa mengembangkan diri gitu. Mungkin bisa seperti minat bakat dan berbagai hal dan serangkaian aktivitas lainnya bisa lebih dikenakan. Nah, di sekolah-sekolah kan juga ada tuh banyak kayak ekstrakurikuler. Nah, mungkin anak-anak juga bisa guru juga bisa memberikan dorongan untuk anak tuh masuk ke
kegiatan-kegiatan di ekskul agar anak tuh lebih mengenal di mana potensi dalam diri dia dan di mana dia harus bergerak gitu. Mungkin hanya itu. Jika ada tambahan dari teman-teman lainnya, dipersilakan. Izin menambahkan moderator. Baik, kepada Nadia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Mengenai anak-anak yang pada zaman sekarang yang terlihat atau tampak kurangnya inisiatif untuk melakukan sesuatu, atau mungkin sesimpel inisiatif ketika temannya ada kesulitan atau seseorang di dekatnya kesulitan tapi enggan untuk menolong. Menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak tersebut. Salah satunya adalah karena pada zaman sekarang di zaman serba teknologi yang sudah memudahkan manusia dalam berkomunikasi, dalam melakukan banyak hal, manusia dimanjakan dengan teknologi tersebut sehingga sisi-sisi sosial atau refleks sosialnya itu kurang. Jadi anak-anak terbiasa untuk berinteraksi dalam dunia maya, dalam keadaan tidak mengetahui kondisi orang tersebut atau dikenal dengan anonim, sehingga membuat anak tersebut kurang rasa inisiatif atau rasa pekanya terhadap lingkungan. Lalu menurut saya solusi-solusi yang sudah ada itu tampak dari jenis pembelajaran pada zaman sekarang yang sudah berbasis kepada pendidik yang mendorong peserta didiknya untuk lebih berpartisipasi, lebih pada pembelajaran mandiri, sehingga anak-anak itu dapat mendorong dirinya untuk melakukan sesuatu. Nah, mungkin itu di luar zona nyamannya, karena seperti yang telah disebutkan tadi, anak-anak pada zaman sekarang itu dimanjakan oleh teknologi. Menurut saya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Nadia atas tambahan penjelasannya. Mungkin sangat membantu atas jawaban dari pertanyaan Satun. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau menanggapi? Baik, jika tidak ada, kita langsung saja kembalikan kepada Ustazun bagaimana, apakah bisa menerima dan memahami atas jawaban yang saya berikan dan atas jawaban tambahan yang Nadia berikan tadi. Terima kasih atas penambahan jawaban dan terima kasih juga atas jawaban yang sudah diberikan oleh Lutfia. Saya sudah paham terkait dengan pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Uswatun. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya kembali mengenai kewibawaan ini? Baiklah, mungkin saya rasa sudah cukup atas pemaparan materi pada malam hari ini. Dan teman-teman juga tadi sudah ada beberapa yang bertanya, dan semoga atas pertanyaan tadi bisa dipahami lagi materinya. Terima kasih atas teman-teman, atas partisipasi teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.